Halo anak-anak semua, hari ini mari kita belajar materi yang baru yaitu tentang sel dan strukturnya. Setiap organisme memiliki unit terkecil penyusun hidupnya yaitu sel. Setiap sel punya 3 kesamaan. Yang pertama adalah memiliki membran sel. Membran sel berfungsi untuk memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Yang kedua adalah sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi genetik sel. Nah, anak-anak, ada 2 jenis sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Apa sih sel eukariotik itu? Sel eukariotik memiliki organel yang punya inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik ini adalah sel yang kompleks seperti pada tumbuhan dan juga pada hewan dan juga manusia seperti kita. Nah, yang kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Jadi, mereka juga punya materi genetik sih sebenarnya, tapi sel prokariotik ini biasanya ditemukan pada organisme yang lebih sederhana atau organisme uniseluler seperti bakteri. Sekarang kita akan belajar apa itu organel. Nah, organel itu anak-anak berarti organ kecil. Artinya mereka punya fungsi khusus dan unik untuk dilakukan di dalam sel. Oke, kita mulai yang pertama dari inti sel yang merupakan pusat kontrol sel. Nah, anak-anak, di dalam inti sel ini mengandung materi genetik dalam bentuk DNA. Nah, DNA ini yang akan memerintahkan bagi sel untuk melakukan kegiatan apa dan bagaimana cara melakukannya. Kalau kamu lihat ada benang-benang kusut di situ, itu adalah kromatin atau DNA yang tersebar. Ketika sel itu udah siap untuk melakukan pembelahan, DNA itu akan memadat dan menjadi struktur yang dikenal dengan kromosom namanya. Oke, inti sel juga mengandung sebuah nukleolus namanya anak-anak. Ini adalah struktur di mana ribosom itu dibuat. Jadi ketika ribosom itu meninggalkan inti sel, nanti mereka akan mensintesis atau membuat protein. Nah, itu inti khusus atau fungsi khusus dari si ribosom ini ya anak-anak. Nah, di luar inti sel, ribosom ini dan beberapa organel lain akan melayang-layang di sitoplasma atau cairan tadi. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang retikulum endoplasma. Nah, ini bentuknya seperti membran tertutup atau lorong. Ya, fungsinya ini untuk menyalurkan protein yang telah dibuat atau disintesis oleh ribosom tadi anak-anak. Nah, jadi protein atau bahan lainnya itu akan muncul dalam bentuk vesikel atau vesikula dan akan dibawa ke badan Golgi. Ya, anak-anak, di badan Golgi nanti protein ini akan diterima, kemudian mereka akan diubah bentuknya anak-anak menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh sel. Nah, jadi bentuk dari protein ini akan dilipat-lipat sedemikian rupa. Kadang-kadang juga nanti mereka akan ditambahkan bahan-bahan lain seperti lemak ataupun karbohidrat, sehingga nanti bentuk ini sesuai dan bisa digunakan. Kita lihat di sini ada vakuola. Vakuola bentuknya seperti kantong yang menyimpan cadangan makanan. Seperti contoh pada sel tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan air. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat lagi di dalam sel hewan. Yang kamu lihat adalah lisosom. Nah, lisosom ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai keranjang sampah ya anak-anak. Jadi fungsinya akan mengambil bagian-bagian sel yang rusak, sehingga nanti enzim-enzim yang di dalam lisosom ini akan memecahkannya. Oke, sekarang mitokondria. Mitokondria itu adalah organel penghasil energi, baik itu di sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses respirasi seluler, mitokondria akan membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Nah, jadi ketika sel-sel membutuhkan lebih banyak energi, mereka memiliki lebih banyak mitokondria di dalamnya. Oke, nah sekarang kamu tahu nggak ada struktur seperti tulang namanya sitoskeleton. Nah, jadi sitoskeleton ini adalah filamen yang terbuat dari protein anak-anak. Jadi
Inilah yang membuat sel itu memiliki bentuk atau bisa mempertahankan bentuknya. Sekarang kita bahas tumbuhan ya anak-anak. Nah, tumbuhan itu bersifat fotoautropik atau bisa menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi loh anak-anak. Nah, jadi kenapa sih mereka memiliki kemampuan seperti itu? Karena ada organel yang namanya kloroplas. Nah, disinilah terjadi proses fotosintesis anak-anak. Nah, dia berwarna hijau karena dia punya pigmen warna hijau yang bernama klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran mereka. Nah, jadi dinding sel ini sifatnya sangat kuat dan kokoh anak-anak. Nah, sel hewan itu nggak punya dinding sel, hanya sel tumbuhan aja yang punya. Nah, ada beberapa lagi fakta-fakta unik dan menarik tentang sel yang mereka miliki. Nah, contohnya pada manusia, misalnya saluran pernapasan ya anak-anak, dilapisi oleh sel yang memiliki silia. Nah, silia itu adalah rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Jadi, ini akan membantu kita kalau misalnya kayak kita menghirup udara yang tidak sehat atau kotor, mereka akan mengeluarkannya ketika kita batuk. Nah, kemudian ada juga sel unik lainnya seperti sel pada flagela. Beberapa bakteri itu punya flagela atau ekor kecil yang bisa membantu mereka atau mendorong mereka untuk berjalan. Salah satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma.